Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Surya dari Fakultas Pertanian, Program Studi Ilmu Tanah dengan nomor NPM 2214181086. Di sini saya akan meresum kembali PKKMB Universitas Lampung pada hari 15 Agustus sampai 16 Agustus. Yang pertama dibawakan oleh pemateri Bapak Yusriandri Yusrin SIK M.Medcom yang berjudul Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital. Beliau menyampaikan sebuah materi tentang Undang-Undang ITE pasal 27, 29, dan 30. Selanjutnya dia menjelaskan tentang pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Lalu beliau juga menjelaskan tentang contoh pelanggaran hukum di dunia maya. Selanjutnya ada manfaat Undang-Undang ITE. Yang terakhir dia menjelaskan tips and trik terhindar dari jeratan hukum nomor 11 tahun 2008. Yang selanjutnya yaitu pemateri kedua yang dibawakan oleh Dr. Susetia Herawati ST MSI yang berjudul Bagaimana Membangun Karakter Mahasiswa sebagai Intelektual Anti-Bullying atau Perundungan. Beliau menjelaskan tentang materi bullying. Lalu dia menjelaskan tentang tempat terjadinya bullying. Lalu beliau menjelaskan tentang generasi muda sebagai warga negara Indonesia. Lalu beliau juga menjelaskan tentang tanggung jawab generasi muda. Yang terakhir yaitu kemunduran budaya setelah reformasi. Pemateri ketiga yang dibawakan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj MA yang berjudul Penguatan Karakter Mahasiswa. Beliau menjelaskan tentang membangun karakter dalam perspektif agama. Selanjutnya beliau menjelaskan sejarah kekhalifahan, nasionalisme dalam Islam, dan nasionalis sekuler. Yang terakhir yaitu adalah keunggulan budaya Indonesia. Selanjutnya adalah PKKMB Universitas Lampung hari kedua pada materi pertama yang dibawakan oleh Wakil Rektor 1 Bapak Profesor Dr. Heriandi SHMS yang berjudul Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Beliau menjelaskan tentang visi Indonesia 2045 dan tantangan Indonesia pada tahun 2045. Selanjutnya beliau menjelaskan tentang indikator profil pelajar Pancasila. Selanjutnya beliau juga menjelaskan tujuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Selanjutnya beliau menjelaskan tentang bentuk kegiatan pembelajaran dan hak mahasiswa. Pada materi yang kedua yang dibawakan oleh Wakil Rektor Profesor Dr. Asep Sukohar SKED SP KKLP yang berjudul Kesadaran Lingkungan, Manajemen Resiko, dan Kampus Sehat. Beliau menjelaskan tentang kesadaran lingkungan, kampus sehat, dan manajemen resiko. Pada materi ketiga yang dibawakan oleh Wakil Rektor 3 Profesor Dr. Yulianto MSI yang berjudul Etika dan Norma Kehidupan Kampus. Beliau menjelaskan tentang tipe-tipe mahasiswa, karakter mahasiswa ideal, dan cara menjadi mahasiswa yang ideal. Pada materi keempat yang dibacakan oleh Bapak Wakil Rektor 4 Profesor Insinyur Suharso PhD yang berjudul Perguruan Tinggi di Era Revolusi Industri 4.0 dan Kehidupan Kampus pada Masa Pandemi. Beliau menjelaskan tentang ICT Staging Universitas Lampung dan tantangan ICT Staging. Beliau juga menjelaskan tentang infrastruktur Unila dan fasilitas Unila. Selanjutnya adalah PKKMB tingkat fakultas yang pada materi pertama dibawakan oleh Bapak Dekan Fakultas Pertanian, Bapak Profesor Dr. Insinyur Irwan Sukri Banua, MSI, yang berjudul Pembelajaran di Perguruan Tinggi di Era 4.0 dan Plagiarisme. Beliau menjelaskan tentang kemajuan suatu bangsa. Lalu beliau juga menjelaskan tentang sistem pendidikan tinggi, Revolusi Industri 4.0, Perguruan Tinggi di Era Revolusi Industri 4.0. Beliau juga menjelaskan tentang plagiarisme dan akibat plagiarisme. Selanjutnya pada pemateri kedua yang dibawakan oleh Wakil Dekan 1 Bapak Profesor Dr. Insinyur Purnomo. Beliau menjelaskan tentang perbedaan sekolah dan kuliah. Beliau juga menjelaskan tentang perbedaan jurusan dan program studi. Beliau juga menjelaskan tentang tugas-tugas pembimbing akademik. Beliau juga menjelaskan tentang sanksi akademik dan tips cepat lulus dan berprestasi. Selanjutnya yaitu pemateri yang ketiga
yang dibawakan oleh Wakil Dekan 2, Bapak Dr. Insinyur Abdullah Aman Damai, yang berjudul Fasilitas dan UKT Mahasiswa Unila. Beliau menjelaskan tentang fasilitas-fasilitas yang ada di Unila. Beliau juga menjelaskan uang kuliah tunggal atau yang kita sebut UKT. Selanjutnya adalah pemateri yang keempat yang dibawakan oleh Wakil Dekan ketiga, Bapak Dr. Insinyur Kuswanta Putas Hidayat MP, yang berjudul Hak dan Kewajiban Mahasiswa. Beliau menjelaskan tentang organisasi kemahasiswaan. Beliau juga menjelaskan tentang beasiswa, hak mahasiswa, dan kewajiban mahasiswa. Pada PKKMB tingkat jurusan, pada pemateri pertama yang dibawakan oleh Ketua Jurusan Ilmu Tanah, yaitu Bapak Insinyur Heri Nofriansah, MSI, yang berjudul Profil Jurusan Ilmu Tanah. Beliau menjelaskan tentang visi dan misi Prodi Ilmu Tanah. Beliau juga menjelaskan tentang akreditasi Prodi dan menjelaskan prestasi mahasiswa yang ada di ilmu tanah. Beliau juga menjelaskan tugas dosen pembimbing akademik. Selanjutnya pada pemateri kedua yang dibawakan oleh Profesor Insinyur Jamalam Lumban Raja, PhD, yang berjudul Cakrawala Ilmu dan Prospek Dunia Kerja Badan Ilmu Tanah. Beliau menjelaskan tentang perkembangan program studi ilmu tanah di Fakultas Pertanian Unila. Beliau juga menjelaskan tentang 3 pilar penerapan ilmu pengetahuan teknologi. Beliau menjelaskan tentang kompetensi ilmu tanah, elemen kompetensi, dan rumusan kompetensi. Pada materi ketiga yang dibawakan oleh Bapak Profesor Dr. Insinyur Abdul Qadir Salam, yang beliau menjelaskan tentang perbedaan di SMA dan di perguruan tinggi. Beliau juga mengatakan, if you want it, you will get it. Jika kamu menginginkan sesuatu, kamu akan mendapatkannya. Beliau juga menjelaskan tentang rencana studi atau rencana hidup. Beliau juga menjelaskan tentang memanage waktu dan menjelaskan tentang attitude. Pada pemateri keempat yang dibawakan oleh Insinyur MA Samsul Arif MSc PhD, yang berjudul Etika Mahasiswa di Kehidupan Kampus. Beliau menjelaskan tentang etika, akhlak, dan moral. Beliau juga menjelaskan tentang nilai dan norma. Beliau juga menjelaskan tentang etika mahasiswa. Beliau juga menjelaskan tentang hubungan mahasiswa dengan dosen. Dan beliau juga menjelaskan tentang hubungan mahasiswa dengan mahasiswa. Dan pada pemateri yang kelima yang dibawakan oleh Sekretariat Jurusan Ibu Nur Afni Afriani SP MSc, yang berjudul Kurikulum Program Studi Ilmu Tanah. Beliau menjelaskan tentang kurikulum yang ada di program studi ilmu tanah. Beliau juga menjelaskan tentang kartu rencana studi dan kartu hasil studi. Dan yang terakhir adalah materi tentang organisasi mahasiswa ilmu tanah atau yang kita sebut adalah Gamatala, yang disampaikan oleh Bang Prayoga Janata. Beliau menjelaskan tentang sejarah Gamatala yang berdiri sejak 27 Oktober 1987. Beliau juga menjelaskan tentang tujuan dan fungsi organisasi Gamatala. Beliau juga menjelaskan struktur Gamatala, dan beliau juga menjelaskan tentang 5 bidang yang ada di Gamatala, yaitu yang pertama adalah pendidikan dan pelatihan, yang kedua adalah penelitian dan pengembangan, yang ketiga adalah komunikasi dan informasi, yang keempat adalah pengabdian masyarakat, yang terakhir adalah kewirausahaan. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan dalam tutur kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.